di sebelah timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib. Pada penggalian situs gerbang bagian barat ini ditemukan juga bagaimana kemudian hiasan arsitektur pinggiran-pinggiran yang menandakan antara batas bawah dengan batas atasnya. Sebuah cita rasa seni yang sangat tinggi. Sangat luar biasa sekali. Ini akan terlihat dalam ekskavasi kali ini yang akan menyibak tentang gerbang barat situs Kumitir yang diduga merupakan istana dari Brewengker, paman dari Raja Hayam Wuruk. Inilah bentuk-bentuk gerbang istana pada masa Majapahit, yaitu berbentuk padu raksa atau kori agung sebagaimana situs Bajang Ratu dan berbentuk bentar yang terpisah sebagaimana situs Wringin Lawang. Disinilah jejak dua pilar penyangga dari gerbang istana itu yang berjarak di antara kedua pilar 12 meter. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 pada pupuh ke-12 baris kedua ditulis, di sebelah timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, Pinaka Dewa Indra dan Dewi Saci, bersebelahan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem. Tidak jauh di sebelah selatan istana Raja Wilwatikta. Dari sumber Negara Kertagama inilah kita akan mendapati selain situs Kumitir yang diduga sebagai istana Raja Wengker ini akan tersibak deretan istana-istana yang lainnya, termasuk istana Brehmataun dan istana Raja Wilwatikta atau istana Raja Majapahit. KB Jatim yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini memfokuskan pada ekskavasi atau penggalian bagian gerbang situs Kumitir sebelah barat. Pada ekskavasi yang ke-8 ini, pintu gerbang bagian barat akan tersibak dan penampakannya akan segera terlihat. Pada penggalian situs gerbang bagian barat ini ditemukan juga bagaimana kemudian hiasan arsitektur pinggiran-pinggiran yang menandakan antara batas bawah dengan batas atasnya. Sebuah cita rasa seni yang sangat tinggi. Tembok batu bata merah kuno pada masa Majapahit hanya menggunakan batu bata yang utuh saja dan tanpa adanya spis yang terbuat dari tanah, melainkan teknik kosot maupun perekat yang sangat misterius. Pada ekskavasi kali ini juga ditemukan batuan candi dengan hiasan pinggiran candi termasuk terakota. Ini yang menandakan seperti pinggiran batu candi. Sangat luar biasa sekali. Ini akan terlihat dalam ekskavasi kali ini yang akan menyibak tentang gerbang barat situs Kumitir yang diduga merupakan istana dari Brewengker, paman dari Raja Hayam Wuruk. Brewengker sendiri dalam berita Negara Kertagama merupakan mertua dari Raja Hayam Wuruk sekaligus paman beliau. Brewengker ini juga menantu dari Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Brewengker atau Wijaya Rajasa ini menjadi paman Raja Hayam Wuruk, termasuk menjadi anggota dari Dewan Kerajaan Majapahit atau Batara Sapta Prabu. Peradaban Majapahit yang gilang gemilang di masa lalu dengan istana-istana tembok batu bata merah tebal dan tinggi ini, tetapi sebagian besar masyarakat dan kalangan masih menyaksikan, masih tidak percaya dengan eksistensi kerajaan Majapahit di masa lalu. Dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 dalam pupuh 8 baris 1 tertulis tersebut keajaiban kota tembok batu merah tebal tinggi mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra menghadap ke lapangan luas bersabuk parit.
Disitulah tempat tunggu para tanda terus-menerus meronda jaga Paseban. Dokumen-dokumen dan sumber-sumber historis tidak hanya dari dalam negeri tentang eksistensi sebuah kerajaan yang sangat luar biasa sekali ini, tetapi juga sumber-sumber Tiongkok dinasti Ming. Dalam catatan Mahuan Yin Ye Shenlang juga dikatakan bahwasanya Istana Majapahit merupakan tembok yang terbuat dari bata merah setinggi 3 cang. Disinilah jejak 2 pilar penyangga dari gerbang istana itu yang berjarak di antara kedua pilar 12 meter. Pintu gerbang raksasa yang menjulang tinggi yang penuh dengan keindahan tidak hanya sebagai pertahanan maupun keamanan saja, tetapi memiliki fungsi magis religius, yaitu sebagai penanda antara luar dan dalam, antara area profan keseharian dengan area dalam yang sangat sakral. Pilar yang cukup besar ini sampai saat ini kemudian menimbulkan tantangan dari para ahli untuk memecahkannya. Gerbang ini berbentuk paduraksa atau seperti situs Bajang Ratu, ataukah berbentuk seperti bentar, seperti gapura wringin lawang. Ini juga membutuhkan kajian yang sangat serius dan menjadi tantangan dari para ahli. Satu hal yang sangat menarik adalah bentuk dari pintu gerbang Istana Situs Kumiter ini. Dalam catatan sejarah maupun kondisi fakta yang ada di lapangan, bentuk pintu gerbang pada masa Majapahit ada 2 macam. Yang pertama berbentuk kori agung atau paduraksa, yang dimana kemudian ujung dan puncaknya ini tertutup sebagaimana situs Candi Bajang Ratu. Nah, kemudian ada 1 pintu yang masuk menuju istana. Bentuk yang kedua adalah berbentuk bentar atau sebagaimana Candi Wringin Lawang, di mana candi ini adalah terpisah antara yang bagian kiri dan kanannya. Kemudian ada pintu masuk di tengah-tengahnya. Inilah bentuk-bentuk gerbang istana pada masa Majapahit, yaitu berbentuk paduraksa atau kori agung sebagaimana situs Bajang Ratu, dan berbentuk bentar yang terpisah sebagaimana situs Wringin Lawang.